Selamat pagi, kita akan bertemu lagi lewat video ini. Dan kali ini, untuk hari ini, saya akan membagikan atau share tentang Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 8. Seluruh isi daripada bacaan perikop ini saya tidak akan membacakan satu persatu sampai ayat yang ke-8, tetapi saya sangat berharap untuk semua saudara seiman dimanapun berada, baik di rumah, di pekerjaan, maupun sedang dalam perjalanan. Saya berharap ketika mendengar video ini, yang saya bagikan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara bisa membaca sendiri di Alkitab Anda, di HP Anda sendiri. Anda bisa membuka lalu membaca Alkitab yang sudah di-download. Nah, di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8 dari Markus pasal 8 ini, ada berbicara tentang 3 topik atau tema kecil yang sangat menarik. Yang pertama berbicara soal Injil. Injil ini apa yang dimaksud dengan Injil? Itu yang kita harus pikirkan. Yang kedua, Injil ini kapan dan waktu di mana dikatakan sebagai Injil itu? Dengar, Injil artinya kabar sukacita, kabar damai, kabar penghibur, kabar yang penuh dengan pengetahuan yang datangnya dari surga untuk diturunkan bagi seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan. Dia akan tahu bahwa Injil itu adalah kabar sukacita yang datangnya dari Tuhan untuk semua manusia yang percaya kepada Dia. Injil ini kapan ada? Ini pertanyaan juga, saudara. Injil ini mulai berlaku atau mulai ada ketika hadirnya Tuhan Yesus ke dunia. Itu disebut Injil. Sebab Injil adalah kabar yang berbicara tentang Kristus. Injil berbicara tentang kebenaran. Kalau dalam perjanjian lama, kita membaca Alkitab itu, berbicara Allah berfirman, Allah bersuara, Allah bersabda. Tetapi di dalam perjanjian baru disebut Injil, sebab yang memproklamirkan firman suara Allah yang paling pertama adalah Yesus di zaman perjanjian baru. Karena itu disebut Injilnya Kristus, sebab Dia sendiri Allah merupakan Injil daripada kebenaran itu sendiri. Inilah secara garis besarnya, saudara. Nah, hal yang kedua yang tertulis dalam kitab Markus dalam pembahasan pagi hari adalah soal pertobatan. Secara garis besarnya, saudara, pertobatan kita sudah mendengar ada pengajaran di gereja dari berbagai denominasi gereja kekristenan itu sendiri. Ada pengajaran bahwa bertobat itu kita harus merubah hidup. Kita bisa tunjukkan kepada orang lain bahwa yang dulunya hidup kita jelek, karakter kita yang tidak bagus dengan orang lain, kita merubah menjadi baru. Artinya kita bertobat. Nah, bertobat ini ada pengajaran juga menyatakan bahwa artinya sadar, menyesali dosa-dosa, tinggalkan hidup lama, kembali kepada jalannya Tuhan yang benar. Dan ini disebut pembaruan hidup atau perubahan hidup. Mulai di tingkah laku kita yang salah, kita mulai memperbaiki. Tetapi secara garis besarnya juga untuk hari ini, saya ingin menyatakan bahwa bertobat artinya juga kembali menghitung hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Artinya menghitung sisa-sisa hari hidup kita. Itu artinya bertobat. Ketika kita menyadari kalimat ini, bahwa kembali menghitung hari-hari hidup kita, tentu kita sadar bahwa pentingnya bertobat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang dibahas di dalam Alkitab Markus ini, seturut dengan pembahasan kita hari ini, adalah berbicara soal baptisan, saudara. Tetapi baptisan saya tidak akan membahas secara mendetail, tapi saya akan bahas secara garis besarnya juga. Kenapa? Sebab ketika berbicara soal baptisan, saya tahu dan saya mulai merasa juga bahwa ketika kita membahas baptisan, mungkin ada saudara seiman kita yang mulai bertanya, mau bahas baptisan, mau bahas tentang apa? Sebab baptisan selalu mengundang berbagai reaksi atau merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif
di kalangan Kristen yang dipenuhi dengan berbagai denominasi gereja dengan doktrin ajaran baptisan secara masing-masing. Tetapi pagi hari ini saya mau tekankan kepada saudara sekalian bahwa baptisan artinya ada kehendak Tuhan yang harus digenapi dalam hidup manusia. Amin buat firman Tuhan untuk hari ini.